Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang dianggotakan dengan Clara Nurfadila Permata Yuga, Nurjanah, Novsya Denita, Rati Nur Adila, Faron Zanati, dan Dea Gisti akan menjelaskan tentang learning modules. Dan untuk yang menjelaskan materi pertama akan disampaikan oleh Nurjanah. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktunya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang buying and selling. Yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu siswa dapat berinteraksi menggunakan ungkapan jual beli, dan yang kedua menerapkan cara membeli, menjual barang, dan tawar-menawar. Untuk selanjutnya adalah vocabulary yang menyangkut tentang kegiatan buying and selling. Dan yang selanjutnya ada conversation, contoh dari kegiatan buying and selling. Dan yang terakhir ada pra-activity. Di sini siswa diminta untuk melakukan praktek di depan kelas untuk membacakan conversation, dan yang terakhir siswa diminta untuk membuat conversation tentang buying and selling. Oke, terima kasih untuk Nur. Dan dilanjut untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Clara Nurfadilah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, untuk materi yang kedua, saya akan menjelaskan materi tentang talking about plans for the future. Di sini ada 2 kompetensi dasar. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menerapkan cara membuat rencana untuk masa depan, dan yang kedua yaitu siswa mampu menyusun langkah-langkah kegiatan dan rencana masa depan. Untuk materi pertama yaitu grammar lesson. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan tenses yang berbeda untuk talk about the future. Kata pertama untuk talk about the future yaitu will. Ketika kita membuat decision atau keputusan tentang rencana untuk masa depan. Pada saat berbicara kita gunakan will. Contohnya seperti ini ya. Kemudian kata yang kedua untuk talk about the future yaitu going to. Ketika kita sudah memutuskan rencana untuk masa depan. Ini contohnya seperti ini. Kita menggunakan present continuous untuk tensesnya. Kemudian yang kedua ada pra-activity. Di sini siswa diminta untuk melakukan praktek di depan kelas untuk membacakan conversation. Kemudian yang ketiga ada quick practice. Di sini siswa diminta untuk menjawab pertanyaan. Lalu juga siswa diminta untuk membuat 3 grup untuk 3 orang per grup untuk melakukan role play, dan juga siswa diminta untuk membuat teks tentang rencana masa depan. Oke, terima kasih untuk Clara Nurfadilah. Dan akan dilanjut untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Rati Nur Adilah. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, materi yang ketiga akan saya sampaikan tentang suggest and offer. Kompetensi dasar. Yang pertama, sarankan to present, saran yang memperkenalkan atau mengusulkan ide atau rencana untuk dipertimbangkan. Yang kedua, menyarankan cara untuk mengusulkan rencana. Hal ini dapat diterima atau ditolak. Materi yang pertama ada material discussion. Mencangkup saran yang abstrak dan bisa dalam bentuk solusi, saran, rencana, dan ide. Di situ ada contoh untuk sarannya. Dan yang materi kedua ada quick practice, di mana latihan soal untuk siswa memberi contoh sugesti.
Oke, terima kasih untuk Ratino Radila. Dan dilanjut untuk materi yang keempat akan dijelaskan oleh Dea dan akan dilanjutkan lagi dengan Faronza nanti. Untuk Dea, waktu dan tempat dipersilakan. Yang materi keempat, chapter 12, Making Plans for the Weekend. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Yang kedua, menerapkan struktur teks ungkapan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Lalu di sini ada uraian materi yang terdapat contoh percakapan, ungkapan, atau rencana melakukan sesuatu sehari-hari untuk mengisi liburan sekolah. Ini contoh percakapannya. Percakapan ini diambil dari Bahasa Inggris 10 Kemdikbud 2017. Selanjutnya, ada fungsi sosial. Fungsi sosial ini adalah ungkapan yang digunakan untuk menyampaikan niat atau rencana yang akan dilakukan. Dalam fungsi sosial ini terdapat a message, lalu a letter, dan a schedule atau plan. Selanjutnya, struktur teks. Oke, terima kasih untuk Dea. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Faronza nanti. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang ketiga ada unsur kebahasaan. Ada dua struktur untuk mengungkapkan niat atau rencana. Yaitu yang pertama, be going to, pola kalimatnya. Pola kalimat lengkapnya adalah subject plus to be plus going to plus verb 1. Contohnya, I'm going to submit the text tomorrow evening. Itu yang kedua ada would like to. Pola kalimat lengkapnya subject plus would like to plus verb 1. Contohnya, I would like to visit my grandpa during my long holiday. Untuk rangkumannya ada dua. Yang pertama, frase yang digunakan untuk mengungkapkan niat atau rencana. Yang kedua, ada frase yang digunakan untuk menanyakan niat atau rencana. Dan ini ada latihan soal A, latihan soal B, sama latihan soal C. Kemudian yang terakhir ada penilaian diri. Di sini siswa diminta untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah dengan adanya modul ini siswa merasa terbantu? Untuk keterangan mengisi pertanyaan ini isi dengan SE sangat setuju, S untuk setuju, TS untuk tidak setuju, dan STS untuk sangat tidak setuju. Demikian penjelasan dari saya. Kembalikan kepada moderator. Siap. Oke, terima kasih untuk Farwan atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menjelaskan materinya. Saya mungkin sekian dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.